Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin menjelaskan bagaimana menjadi seorang manajer produksi pakaian. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya ingin memperkenalkan diri dan juga ingin memberitahukan cita-cita apa yang saya inginkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Triana, saya berusia 19 tahun. Di sini saya ingin menjadi seseorang manajer produksi. Mengapa saya ingin menjadi seorang manajer produksi? Saya ingin menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengendalian produksi yang ada di sebuah perusahaan atau pabrik. Saya ingin memastikan bahwa barang atau layanan yang diproduksi bisa berhasil dengan efisien, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pun beberapa tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang manajer produksi. Yang pertama, perencanaan produksi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengawasan, yang keempat itu pengendalian kualitas, yang kelima itu manajemen biaya, dan yang keenam itu adalah kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi ini yang dimana mengartikan bahwa memastikan semua kegiatan produksi mematuhi peraturan dan juga sesuai dengan standar keselamatan, lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Febrianti, saya berusia 19 tahun. Saya di sini akan menjelaskan apa itu cita-cita saya. Jadi, saya ingin menjadi seorang manajer produksi pakaian karena saya memiliki passion yang kuat terhadap industri fashion. Saya percaya bahwa menjadi seorang manajer produksi pakaian tidak hanya berarti mengawasi jalannya produksi, tetapi juga berarti memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan sesuai dengan tren mode yang sedang berlangsung. Karena saya ingin berkontribusi pada industri fashion yang sangat dinamis dan berinovasi. Saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi, desain, dan bisnis untuk menciptakan produk fashion yang inovatif dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Apriliana. Umur saya sekarang 19 tahun. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang manajer produksi. Alasan saya ingin menjadi seorang manajer produksi adalah saya ingin menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas pengorganisasian, perencanaan, serta pengendalian produksi yang berada di sebuah perusahaan atau pabrik. Dan saya ingin memastikan barang yang diproduksi berkualitas tinggi dan sesuai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Cynthia Tristi. Saya akan menjelaskan tentang cita-cita saya sebagai manajer produksi pakaian. Saat saya duduk di kamar saya, dikelilingi oleh sketsa pakaian dan contoh lain, mau tak mau saya merasakan rasa tekad menyapu diri saya. Saya selalu terpesona oleh dunia mode, dan impian saya adalah menjadi manajer produksi di industri tersebut. Ini merupakan tugas yang berat, namun saya siap menerima tantangan tersebut. Saya mulai mendidik dengan diri sendiri tentang dasar-dasar produksi fashion. Saya membaca buku dan artikel, menghadiri seminar dan lokakarya, dan bahkan mengikuti kursus online untuk mempelajari berbagai tahapan produksi. Mulai dari desain hingga manufaktur, saya bertekad untuk mempelajari semua yang saya bisa tentang industri ini. Mulai dari jenis kain yang digunakan hingga teknik manufaktur terkini. Saat saya mendalami penelitian saya lebih dalam, saya mulai menyadari betapa rumitnya proses produksi. Ada begitu banyak bagian yang bergerak, mulai dari mencari bahan baku hingga mengatur jadwal produksi. Dan saya tahu bahwa saya harus sangat terorganisir dan berorientasi pada detail agar berhasil. Meskipun banyak tantangan, saya tetap berkomitmen pada impian saya untuk belajar sebanyak yang saya bisa dan untuk membuktikan diri sendiri. Perlahan tapi pasti, saya telah beralih dari tidak tahu apapun tentang industri fashion menjadi manajer produksi. Dan saya tahu bahwa saya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk sukses. Perjalanan saya tidak mudah, tapi sepadan, saya telah mengikuti impian saya dan semoga saya bisa mencapainya. Saya akan buktikan dengan kerja keras dan tekad, bahkan dalam dunia produksi fashion yang kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini akan menjelaskan output atau produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu produk yang sesuai dengan spesifikasi.
Manajer produksi harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas, desain, warna, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua, ada kualitas yang sesuai dengan target. Manajer produksi harus memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditentukan, baik dari segi jumlah, warna, dan lain-lain. Untuk tercapainya kinerja yang baik, maka diperlukan adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menerapkan dan mencegah perilaku yang tidak semestinya terjadi, serta untuk merancang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan yang baik. Nomor 3, ada biaya produk yang efektif, yaitu biaya produk ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan kegiatan perusahaan untuk melakukan aktivitas perdagangan agar tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Biaya ini digunakan untuk kegiatan produksi perusahaan dalam membuat suatu produk. Nomor 4, ada kualitas produk yang tinggi, yaitu manajer produksi harus memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan tinggi sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Yang kelima, ada supply chain management, yaitu untuk mencapai efisien integrasi supplier, manufaktur, gudang, dan penyimpanan sehingga barang dapat diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat untuk meminimalkan biaya dan memberikan layanan yang memuaskan konsumen. Yang keenam, ada penggunaan sumber daya yang efisien. Manajer produksi harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin yang efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir biaya produksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa sih konsumen dari seorang manajer produksi dan bagaimana kriteria yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, yang pertama yaitu konsumen dari seorang manajer produksi pakaian bisa meliputi beberapa pihak di antaranya, yaitu konsumen akhir atau pengguna akhir. Mereka adalah seseorang yang membeli dan juga menggunakan pakaian tersebut. Kriteria yang diinginkan oleh konsumen antara lain seperti kualitas produk, desain dan gaya, harga yang bersaing, kenyamanan dalam berbelanja, pelayanan pelanggan yang baik, serta produksi yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan kualitas produk yang baik? Kualitas yang baik yaitu konsumen menginginkan produk pakaian berkualitas tinggi. Mereka ingin mencari bahan yang nyaman dipakai, jahitan yang rapi, serta konstruksi yang tahan lama. Yang kedua ada desain dan gaya. Konsumen akhir memiliki preferensi yang beragam terkait dengan desain dan juga gaya pakaian. Mereka menginginkan produk yang sesuai dengan tren terkini dan mencerminkan gaya personal mereka. Yang ketiga yaitu harga yang bersaing. Meskipun kualitas dan desain penting, harga yang terjangkau juga menjadi pertimbangan utama bagi konsumen. Yang keempat yaitu ada kenyamanan dalam berbelanja. Konsumen akhir menginginkan pengalaman dalam berbelanja yang nyaman dan juga mudah. Mereka mencari toko atau platform e-commerce yang ramah untuk pengguna, serta mudah untuk diakses. Yang kelima ada pelayanan pelanggan yang baik. Mereka menginginkan layanan yang responsif dan ramah dalam kriteria yang penting bagi konsumen akhir. Dan yang terakhir yaitu produksi yang berkelanjutan. Seorang konsumen menginginkan seorang penjual yang peduli dengan isu-isu keberlanjutan dan proses produksi atau etika produksi. Produk pakaian yang diproduksi dengan bahan ramah lingkungan, proses produksi yang berkelanjutan, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab akan lebih sering diminati oleh konsumen yang peduli dengan lingkungan. Yang kedua, konsumen dari seorang manajer juga berupa retail atau pengecer pakaian. Kriteria yang diinginkan oleh konsumen antara lain kualitas produk yang baik. Sama seperti konsumen akhir, retail juga menginginkan produk pakaian yang berkualitas baik. Mereka juga mencari produk pakaian yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga tahan lama dan memiliki konstruksi yang baik. Yang kedua, ketersediaan stok. Seorang retail juga memerlukan pasokan yang stabil dan konsisten dari produk-produk yang mereka jual. Yang ketiga, ada harga grosir yang kompetitif, di mana retail menginginkan harga grosir yang kompetitif dari pemasok mereka agar mereka mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan dan menjual produk pada konsumen akhir.
Dan yang keempat ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik ini mereka mencari pemasok yang dapat bekerja sama dengan mereka saat secara fleksibel, responsif terhadap permintaan, dan mampu menjaga komunikasi yang terbuka. Dan yang kelima ada desain dan tren terkini. Serta menginginkan sesuai dengan tren terkini dan permintaan pasar. Oleh karena itu, mereka menginginkan yang dapat menyediakan produk-produk dengan gaya up-to-date serta dapat menyesuaikan dalam perubahan tren pasar. Yang terakhir, dukungan pemasaran untuk membantu meningkatkan penjualan produk. Seorang retail juga menginginkan dukungan pemasaran dari pemasok mereka. Mereka menginginkan penjualan mereka lebih baik dengan cara berupa materi seperti produk gambar, katalog, atau promosi bersama. Yang ketiga, konsumen dari seorang manajer juga berupa perusahaan atau organisasi yang memerlukan pakaian untuk karyawan mereka. Kriteria yang diinginkan oleh konsumen antara lain seperti kualitas produk yang konsisten, pemenuhan kebutuhan secara spesifik, volume dan skala produksi, harga yang kompetitif dan kebijakan harga grosir, ketersediaan produk dan pelayanan pengirim yang andal, serta hubungan bisnis dengan jangka panjang. Yang dimaksud dengan kualitas produk yang konsisten, perusahaan atau organisasi menginginkan produk pakaian yang memiliki kualitas yang konsisten. Mereka membutuhkan pakaian yang tahan lama dan dapat dipercaya karena seringkali produk tersebut akan digunakan dalam lingkungan kerja atau kebutuhan untuk promosi merek. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan spesifik. Perusahaan atau organisasi yang memiliki kebutuhan yang spesifik terkait dengan desain, warna, atau fitur tertentu pada produk pakaian. Yang ketiga yaitu volume dan skala produksi. Perusahaan atau organisasi seringkali membutuhkan produk dalam jumlah besar dan juga dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu harga yang kompetitif dan kebijakan harga grosir. Perusahaan atau organisasi menginginkan harga yang kompetitif untuk produk-produk yang mereka beli dalam jumlah besar. Mereka juga dapat mencari kebijakan harga grosir atau diskon khusus karena membeli jumlah banyak. Yang kelima yaitu ketersediaan produk dan pelayanan pengirim yang handal. Perusahaan atau organisasi menginginkan produk yang tersedia dengan mudah dan dalam jumlah yang mencukupi. Mereka juga mengharapkan pelayanan pengiriman yang handal dan tepat waktu agar produk dapat diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu hubungan bisnis jangka panjang. Perusahaan atau organisasi mencari kemitraan yang berkelanjutan. Mereka menginginkan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, konsumen dari manajer produksi adalah karyawan dan juga pemilik perusahaan. Kriteria yang diinginkan oleh konsumen di antara lain, untuk karyawan, kondisi kerja yang aman dan nyaman, gaji dan tunjangan yang kompetitif, kesempatan untuk pengembangan karir, budaya perusahaan yang positif, serta komunikasi yang terbuka dan juga transparan. Kriteria untuk pemilik perusahaan, yang pertama ada profitabilitas dan pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, pengelolaan risiko yang efektif, inovasi dan diferensiasi, serta kepatuhan regulasi. Saya akan menjelaskan mengenai kriteria pemilik perusahaan secara lebih lanjut. Profitabilitas yang dimaksud oleh perusahaan, yaitu perusahaan menginginkan keberhasilan finansial mereka. Mereka mencari profitabilitas yang stabil dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta strategi untuk mengembangkan perusahaan dalam jangka yang panjang. Yang kedua, dari efisiensi operasional dimaksudkan pemilik perusahaan, yaitu ingin menjaga efisiensi operasional agar perusahaan dapat beroperasi dengan biaya yang rendah dan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengelolaan risiko yang efektif. Pemilik perusahaan ingin mengelola bisnis mereka dengan baik dengan cara melindungi aset perusahaan dan mencapai tujuan bisnis mereka. Mereka mencari strategi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengurangi resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan nanti. Yang keempat yaitu inovasi dan diferensiasi. Apa yang dimaksud inovasi dan diferensiasi? Pemilik perusahaan yaitu ingin mempertahankan daya saing dengan terus melakukan inovasi produk, layanan, atau proses bisnis mereka. Yang terakhir yaitu kepatuhan regulasi. Pemilik perusahaan menginginkan kepatuhan penuh terhadap regulasi dan aturan yang berlaku dalam industri. Mereka mencari cara untuk memastikan bahwa perusahaan mereka tercapai dengan melakukan hukum dan standar etika yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu tahap proses untuk menghasilkan output tersebut. Yang pertama ada produk sesuai dengan spesifikasi terdiri dari pengawasan spesifikasi, desain produk, pengawasan material, pengawasan proses produksi, pengawasan kualitas, dan pengawasan warna dan ukuran. Selanjutnya, yang kedua ada kuantitas yang sesuai dengan target. Di sini ada mengembangkan ide untuk meminimalisir akar penyebab permasalahan. Selanjutnya ada perlu adanya sistem pengawasan mutu yang efisien untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan
memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, ada biaya produk yang efektif, yaitu meningkatkan penghematan biaya melalui penurunan biaya yang harus dikeluarkan atas kegagalan produksi, penyediaan saran perbaikan yang terus-menerus dan meliputi seluruh jajaran perusahaan. Yang keempat, ada kualitas produk yang tinggi, yaitu terdiri memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan, mengembangkan keistimewaan produk yang berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nomor 5, ada supply chain management. Yang pertama, ada cost reduction. Supply chain management yang dijalankan perusahaan harus dapat meminimalkan biaya logistik yang terjadi. Yang kedua, supply chain management bertujuan untuk capital reduction, yang bertujuan untuk meminimalisirkan tingkat investasi dalam strategi logistik. Yang ketiga, penerapan supply chain management diharapkan dapat memperbaiki pelayanan serta terus-menerus. Selanjutnya, yang keenam, ada penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja masa ini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang kedua, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan menduduki jabatan dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melakukan tugas. Kendala dalam menghasilkan produk, mulai dari masalah produksi, dari pengiriman hingga penerimaan pelanggan. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya, baik itu dalam hal modal, tenaga kerja, atau infrastruktur. Misalnya, jika perusahaan tidak memiliki cukup modal untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi target produksi, hal ini dapat menghambat pencapaian kuantitas yang diinginkan. Kurangnya motivasi atau keterampilan karyawan. Karyawan yang kurang termotivasi atau tidak memiliki keterampilan yang cukup dapat menjadi hambatan dalam mencapai target produksi. Ini disebabkan oleh faktor termasuk kurangnya pelatihan, kurangnya penghargaan, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencapaian. Yang ketiga, masalah dalam rantai pasokan, gangguan dalam rantai pasokan, seperti keterlambatan pengiriman bahan baku atau cacat produk dari pemasok dapat mengganggu proses produksi dan menghambat pencapaian kuantitas yang diinginkan. Biaya produksi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam sumber daya seperti bahan baku atau tenaga kerja dapat menghambat produksi yang efisien. 3. Teknologi yang ketinggalan. Penggunaan teknologi yang ketinggalan zaman dapat mengurangi efisiensi produksi. Kualitas produk yang buruk. Jika produk tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan bisa menyebabkan peningkatan biaya produksi. Yang keempat, kurangnya pelatihan karyawan. Yang kelima, keterbatasan visibilitas dan transparansi, sulitnya melacak dan memahami pergerakan barang dari satu titik ke titik lain. Dalam rantai pasokan bisa menjadi hambatan besar. Yang kedua, ketidakpastian dalam permintaan. Perubahan tiba-tiba dalam permintaan pasar bisa membuat perencanaan dan pengelolaan stok menjadi sulit. Ketergantungan pada pihak ketiga. Bergantung pada pemasok, produsen, dan distributor bisa membuat rantai pasokan rentan terhadap gangguan eksternal. Biaya transportasi yang tinggi. Biaya transportasi yang tinggi bisa mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi rantai pasokan. Yang keenam, kurangnya kesadaran akan pentingnya penghematan sumber daya dan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, solusi dalam mengatasi kendala produk. Pertama, melibatkan peningkatan kontrol kualitas, optimisasi rantai pasokan, atau meningkatkan komunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka secara lebih baik.
Kedua, kurangnya sumber daya, perusahaan dapat mencari solusi seperti mencari sumber pendanaan tambahan, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, atau menggandeng mitra strategis untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sumber daya. Kurangnya motivasi atau keterampilan karyawan. Solusinya, manajemen dapat meningkatkan motivasi karyawan melalui insentif yang sesuai, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan, serta memastikan komunikasi yang jelas tentang tujuan dan harapan perusahaan. Selanjutnya, masalah dalam rantai pasokan. Solusinya, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemasok, meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan, serta memiliki rencana darurat untuk mengatasi gangguan mungkin terjadi. Yang ketiga, biaya produksi yang terlalu tinggi. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Melakukan analisis untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Yang kedua, investasi dalam teknologi baru. Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kontrol kualitas, memastikan bahwa produk terpenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk mengurangi jumlah produk cacat dan biaya yang terkait dengan mereka. Kelima, meningkatkan visibilitas dan transparansi. Peningkatan visibilitas dan transparansi menggunakan teknologi Internet of Things dan blockchain untuk melacak pergerakan barang secara real time dan memperoleh data yang lebih akurat. Perencanaan dan prediksi yang lebih baik. Menggunakan analisis data dan algoritma cerdas untuk memprediksi permintaan pasar dan mengoptimalkan perencanaan stok. 3. Diversifikasi pemasok dan cadangan. Memiliki lebih dari satu pemasok dan jalur distribusi dapat membantu mengurangi resiko ketergantungan pada suatu sumber. Optimasi rantai pasokan end-to-end, di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan mencari cara untuk mengurangi biaya transportasi misalnya dengan konsolidasi pengiriman atau penggunaan jalur transportasi yang lebih efisien. Keenam, penggunaan sumber daya yang efisien. Meningkatkan kesadaran melalui pendidikan dan kampanye publik tentang pentingnya penggunaan sumber daya yang efisien serta mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung dan insentif bagi individu dan perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan efisien. Selanjutnya di sini ada apa saja tanggung jawab dan tugas yang dimiliki manajer produksi. Di sini ada analisa tanggung jawab dan tugas yang wajib dimiliki, yaitu manajer produksi adalah spesialis yang mengoordinasikan seluruh proses produksi dan memastikan tersedia sumber daya yang memadai. Mereka bertanggung jawab untuk membuat anggaran, mengoleksikan, mengeluarkan proyek, dan menjadwalkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjamin bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diproyeksikan. Ini mengamanatkan profesionalisme inti dan spesialis pekerjaan. Di sini ada tugas dan tanggung jawab. 7 tanggung jawab utama yang diberikan kepada manajer produksi. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian proses produksi. Tanggung jawab utama seorang manajer produksi adalah merencanakan proses produksi produk. Variabel yang paling penting dalam keberhasilan suatu organisasi industri adalah produk yang dihasilkannya. Entitas korporasi harus memilih apa yang akan ditawarkannya ke pasar, bagaimana akan dibuat, dan kapan akan diproduksikan berdasarkan visi dan misi dan tujuannya. Proses perencanaan produksi ini harus dimulai dan diawasi oleh manajer produksi. Yang kedua ada pengelolaan, pengendalian siklus produk, yaitu sistem efisien yang dapat mengelola seluruh proses produksi
sangat penting untuk mencapai perencanaan produksi yang unggul. Suatu sistem pengendalian produksi merupakan suatu hal yang wajib dimiliki agar rencana produksi dapat diterlaksanakan dengan baik. Proses produksi harus diselesaikan dengan sukses, tepat waktu, dan dengan investasi sekecil mungkin. Yang ketiga ada pemantauan pengendalian mutu, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas proses produksi sangat memperhatikan kualitas dan perencanaan produk. Memastikan produk mempertahankan kualitas yang disyaratkan selama proses produksi sangatlah penting. Mengawasi aspek-aspek buruk suatu produk yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir adalah tujuan pengendalian kualitas. Yang keempat, ada pengendalian persediaan. Tanggung jawab penting lainnya dari seorang manajer produksi adalah melakukan kontrol yang tepat atas inventaris. Ia bertanggung jawab untuk menganalisis proses produksi dan menentukan tingkat pesan ekonomis, peningkatan bahan minimum, maksimum, dan rata-rata dengan pemahaman yang tepat tentang proses produksi dan konsumsi inventaris untuk menghindari persediaan berlebih atau kekurangan persediaan. Yang kelima ada penataan dan tata letak tanaman. Manajer produk memiliki peran integral dalam membangun dan memelihara pabrik produksi. Mereka memastikan bahwa pabrik produksi dibangun dengan aman dan dibangun dengan tepat di dalam dan di luar untuk memfasilitasi penerapan proses produksi yang sederhana. Yang keenam ada teknik pengukuran kerja. Penting bagi manajer produk untuk menerapkan teknik pengukuran kerja guna mengukur seberapa baik kinerja tenaga kerja, operasional, dan proses manufaktur. Yang ketujuh ada motivasi dan proses. Dengan menerapkan investasi moneter, manajer produksi harus mampu merangsang antusiasme karyawan untuk lebih berupaya dalam proses produksi. Ketika produktivitas pekerja pabrik meningkat dan terus meningkat, hal ini terjadi sangat penting bagi setiap tataran industri. Pastikan kegiatan produksi berjalan dengan lancar, maka perusahaan perlu mengetahui 8 tugas production manager. Production planning. Bertugas merencanakan seluruh proses produksi. Ini mencakup penentuan barang yang akan diproduksi, merencanakan alokasi sumber daya, mengelola waktu, dan menetapkan target produksi yang realistis. Yang kedua, production control manager. Harus mengendalikan setiap aspek produksi agar sesuai dengan rencana. Hal ini menjadi kunci keberhasilan implementasi perencanaan produksi dan bertujuan untuk menyelesaikan produksi tepat waktu dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, quality control. Menjamin kualitas produk merupakan salah satu tugas production manager. Mereka harus memastikan setiap unit produk memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh perusahaan. Metode analisis. Production manager perlu mempelajari dan menganalisis seluruh metode produksi yang digunakan. Tujuannya menemukan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya, inventory control. Pengelolaan inventaris merupakan tanggung jawab production manager untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku selalu mencakupi tanpa kelebihan atau ketersediaan yang tidak diperlukan. Ini melibatkan penentuan ukuran pemesanan ekonomis, maksimum, minimum, rata-rata, dan tingkat resiko bahan. Selanjutnya, plan layout. Plan layout berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan biaya operasional yang minimal. Tugas lainnya, manajer produksi juga menjalankan beberapa fungsi khusus lainnya seperti pengendalian biaya, standarisasi dan penyimpanan analisis harga, dan memberikan insentif upah kepada karyawan.
Intinya, produksi manajer memerlukan kombinasi keterampilan, mulai dari keterampilan teknis, kepemimpinan, hingga memastikan proses produksi berjalan efektif. Perkenalkan, saya Feren Cynthia Tristi. Selanjutnya, ada jelaskan apa saja kompetensi diri yang wajib dimiliki manajer produksi agar dapat mewujudkan impiannya. Analisa kompetensi diri yang wajib dimiliki. Produk manajer harus mempertimbangkan 3 faktor utama saat mengevaluasi peran. 1. Core kompetensia atau kompetensi inti. 2. Emosional inteligensia atau IQ atau kecerdasan emosional. Ketiga, company fit, perusahaan yang tepat. Produk manajer terbaik telah menguasai kompetensi inti, memiliki IQ yang tinggi, dan bekerja untuk perusahaan yang tepat. Selain itu, produk manajer terbaik menciptakan produk dengan adopsi penggunaan yang kuat yang memiliki pertumbuhan pendapatan eksponensial dan bahkan mungkin mengganggu sebuah perindustri. Selanjutnya ada kompetensi. 1. Kompetensi inti. Beberapa contoh dari kompetensi inti meliputi melakukan wawancara pelanggan dan pengujian pengguna. Kedua, menjalankan sprint design. Ketiga, prioritas fitur dan perencanaan roadmap. 4. Seni alokasi sumber daya, bukan sains. Selanjutnya, melakukan penilaian pasar, menerjemahkan persyaratan business to teknikal dan sebaliknya, lalu penetapan harga dan pemodelan pendapatan. Selanjutnya kompetensi yang kedua, kecerdasan emosional. Berikut ini pandangan lebih dalam tentang bagaimana 4 ciri utama IQ sebagaimana didefinisikan oleh Daniel Goleman berhubungan dengan peran produk manajer. A. Manajemen hubungan. B. Kesadaran diri. C. Manajemen diri. D. Kesadaran sosial. Yang ketiga ada perusahaan yang tepat. Selanjutnya ada bagaimana cara agar Anda memiliki kompetensi yang wajib dimiliki. Menjelaskan cara agar Anda memiliki kompetensi diri, ada pendidikan dan pelatihan, pengalaman praktis, mentor dan konsultan, pengembangan SDM, jaringan dan kolaborasi, dan yang terakhir analis dan evaluasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis hijab penting untuk memiliki aset yang memadai dan kompetensi yang unggul. Aset yang diperlukan meliputi peralatan produksi, dana, fasilitas, dan identitas merek. Sementara kompetensi pribadi mencakup kemampuan produksi, pemasaran, manajemen keuangan, dan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Langkah-langkah untuk mencapai aset dan kompetensi yang diperlukan termasuk investasi dalam pendidikan, pengembangan fasilitas, dan pengembangan karyawan. Sementara itu, pengembangan kompetensi pribadi memerlukan pendidikan, pengalaman praktis, dan mentor. Proses produksi yang berkualitas memerlukan pengawasan yang ketat terhadap spesifikasi produk, kuantitas yang sesuai dengan target, biaya produksi yang efektif, kualitas produk yang tinggi, manajemen rantai pasokan yang baik, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.